Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, rekayasa perangkat lunak, performing user interface design and testing strategies. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Eza Muhammad Firmansyah, Latifah Rahma, dan Saifuddin Anwar. Interface design. Apakah mudah untuk dipelajari? Apakah mudah untuk digunakan? Apakah mudah untuk dimengerti? Nah, apakah interface design? Interface design adalah desain untuk komputer, peralatan mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna atau user experience dan interaksi. Nah, tujuan dari interface design ini adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Dalam hal mencapai tujuan pengguna atau apa yang sering disebut dengan user-centered design. Theo Mendel menekankan 3 aturan emas atau the golden rules dalam melakukan perancangan antarmuka pengguna atau user interface. Yang pertama yaitu tempatkan pengguna sebagai pengendali. Kedua, kurangi beban memori di komputer pengguna. Ketiga, buat antarmuka sedemikian rupa sehingga bersifat konsisten. Berikut adalah user interface design models. Ada 4, yaitu user model, design model, implementation model, dan mental model. Nah, user model atau model pengguna, yaitu model pengguna dibuat untuk mendapatkan profil para pengguna end user. Pengguna dapat dikelompokkan sebagai berikut: pengguna pemula, pengguna berpengetahuan yang tidak terlalu sering menggunakan sistem, pengguna berpengetahuan yang sering menggunakan sistem. Yang kedua, yaitu model mental atau persepsi sistem. Model mental atau persepsi sistem adalah gambaran sistem yang ada di kepala para end user. Tingkat ketepatan deskripsi sangat bergantung pada profil-profil pengguna seperti dibahas sebelumnya. Implementation model atau model implementasi. Model implementasi pada dasarnya menggabungkan manifestasi-manifestasi yang tampak dari luar sistem berbasis komputer, digabung dengan informasi-informasi pendukung lainnya, misalkan buku-buku, video-video, dan lain-lain, yang mendeskripsikan sintak-sintak dan semantik-semantik antar muka pengguna. Saat model-model implementasi dan model-model mental pengguna sesuai, maka pengguna secara umum akan merasa nyaman dengan perangkat lunak dan dapat menggunakan secara efektif. Kemudian yaitu desain model, yaitu realisasi desain model user. Analisa dan perancangan interface. Proses analisa dan perancangan interface bersifat iteratif dan dapat dipresentasikan dengan menggunakan model spiral. Analisa dan perancang interface mencakup 4 aktivitas kerangka kerja. Yang pertama, user, task, and environment analysis, interface design, implementation, dan interface validation. Interface design step. Nah, interface design step ini dengan analisis lingkungan kerja, apakah sistem akan ditempatkan di lokasi yang ramah pengguna, atau akankah 2 orang atau lebih membagikan informasi, apakah ada pencahayaan tepat, atau bisa jadi aksesnya menggunakan keyboard atau mouse. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang software testing strategies. Software testing strategies adalah proses aktivitas program dengan maksud tertentu untuk menemukan kesalahan sebelum pengiriman ke pengguna akhir atau end user. Sejumlah strategi testing software diadakan untuk menyediakan kerangka testing bagi pengembang software dengan karakteristik, yaitu testing dimulai dari tingkat komponen kecil sampai pada integrasi antar komponen pada keseluruhan sistem komputer tercapai. Testing berbeda sesuai dengan waktu penggunaannya.
testing dilakukan pengembang software dan untuk proyek besar dilakukan oleh suatu tes yang independen. Kemudian di sini Anda bisa melihat gambar grafik naik turunnya. Di sini ada error, requirement, conformance, performance, and indication of quality. Kemudian untuk strategic approach, untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tinjauan teknis yang efektif. Dengan melakukan ini, banyak kesalahan akan hilang sebelum dimulai pengujian. Pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja luar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Teknik pengujian yang berbeda sesuai untuk pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berbeda dan di berbagai titik dalam waktu. Pengujian dilakukan untuk pengembang perangkat lunak dan untuk proyek-proyek besar, sebuah kelompok uji independen. Pengujian dan debugging merupakan aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasi dalam setiap strategis. Kemudian di sini ada VNV, yaitu verification and validation. Verification mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan perangkat lunak yang benar menerapkan fungsi tertentu. Untuk validation mengacu pada satu set yang berbeda dari tugas-tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian who test the software, yaitu siapa yang mengetes software. Yang pertama ada developer, yaitu dia harus memahami sistem namun akan menguji lembut dan didorong oleh delivery. Kemudian ada independent tester, yaitu harus belajar tentang sistem namun akan mencoba untuk memecahkannya dan didorong oleh kualitas. Setelah unit testing, ada integration testing. Pilihannya, pendekatan melalui secara Big Bang. Kedua, strategi pembangunan incremental. Selanjutnya ada regression testing, yaitu pengujian regresi adalah reeksekusi beberapa bagian dari tes yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan belum disebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Setiap kali software dikoreksi, beberapa aspek dari konfigurasi software, program, dokumentasi, atau data yang mendukungnya berubah. Pengujian regresi membantu untuk memastikan bahwa perubahan karena pengujian atau karena alasan lain tidak memperkenalkan perilaku yang tidak diinginkan atau kesalahan tambahan. Pengujian regresi dapat dilakukan secara manual dengan mengeksekusi subset dari semua kasus uji atau menggunakan alat capture atau playback otomatis. Dan yang terakhir, smoke testing, yaitu pendekatan umum menciptakan bibit harian untuk perangkat lunak produk. Pengujian smoke memiliki beberapa langkah, yaitu pertama, komponen perangkat lunak yang telah diterjemahkan ke dalam kode diintegrasikan ke dalam membangun. Kedua, serangkaian tes ini dirancang untuk mengekspos kesalahan yang akan membuat membangun dari benar melakukan fungsinya. Ketiga, membangun terintegrasi dengan lainnya membangun dan seluruh produk dalam bentuk yang sekarang adalah asap diuji setiap hari. Kemudian ada debugging teknik, yaitu memiliki 4 teknik. Yang pertama, brute force atau testing, yang kedua, backtracking, yang ketiga, induction, dan yang terakhir, deducation. Final thought, berpikir sebelum Anda bertindak untuk benar. Kedua, gunakan alat yang mendapat wawasan tambahan. Ketiga, jika Anda berada di jalan buntu, bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Dan yang terakhir, setelah memperbaiki bug, penggunaan regresi pengujian untuk mengungkapkan efek sampingnya. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.